Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untak Surabaya atas nama Hendri Yuliwarso, nomor induk mahasiswa 13314100388 dengan judul disertasi Kriminalisasi Perbuatan Cabul Sesama Jenis dalam Perspektif Keadilan pada hari ini Selasa 22 Desember 2020 akan dilaksanakan. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi atau finalisasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup, maka untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka untuk mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Dr. Mulyanto Nugroho MM.CMA CPA, Sekretaris Dr. Slamet Suhartono SHMH, dengan anggota Profesor Dr. Muhadar SHMSI, Dr. Otto Yudianto SHMHum, Profesor Dr. Madiwarka SHMHum, Dr. Erni Herdin Setiorini SHMH, Dr. Endang Prastiowati SHMHum, Profesor Dr. El Budi Kagramanto SHMHMM, Profesor Dr. Amiartuti Kusmaning Tias SHMM, Profesor Dr. Agus Sukristianto MS. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kehikmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut: lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vitae, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentuan predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan surat keterangan lulus, pemahatan danda, pesan promotor, doa, penutupan rapat ujian terbuka, dan ucapan selamat. Demikianlah kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin.
ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ke-238 pada hari ini Selasa 22 Desember 2020 atas nama Saudara Hendri Yuliwarso, nomor induk mahasiswa 13314100388, saya nyatakan dibuka. Pembacaan kurikulum vitae promovendus. Nama lengkap Hendri Yuliwarso, tempat tanggal lahir Blitar 23 Juli 1974. Riwayat pendidikan Sarjana Hukum Universitas Kartini, S2 Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Riwayat pekerjaan staf jaga seksi tertib bandar, pengawas tertib bandar dan keselamatan berlayar bidang keselamatan berlayar seksi tertib bandar. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum penyampaian pokok disertasi, saya ingin tanya kepada saudara, apakah saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah siap untuk diuji? Alhamdulillah siap. Saya persilakan Provendus untuk menyampaikan pokok disertasi tidak lebih dari 15 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang terhormat hadirin serta undangan yang kami muliakan. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Kriminalisasi Perbuatan Cabul Sesama Jenis dalam Perspektif Keadilan. Pertama-tama, judul disertasi saya dilatar belakangi oleh 4 aspek, yaitu yang pertama, globalisasi dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan dampak buruk, merubah tatanan dan pola kehidupan kita sebagai bangsa yang berdaulat berdasar pada ideologi Pancasila. Kedua, adanya tuntutan dari komunitas pelaku perbuatan cabul hubungan sama jenis kepada pemerintah untuk diakuinya keberadaan dan mendapatkan legalitas di negara kita dengan argumen dan alasan bahwa perbuatan cabul hubungan sama jenis sesama orang dewasa merupakan hak asasi dan yaitu hak kodrati. Ketiga, perbuatan cabul hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang berorientasi seks menyimpang, tidak berfaedah dan tidak bermanfaat, melanggar norma agama dan norma Pancasila, dan menimbulkan perdebatan panjang di antara dua kubu masyarakat yang pro dan kontra terhadap legalitas keberadaan aspek tersebut. Keempat, secara yuridis, perbuatan cabul hubungan sama jenis belum pernah diatur dan tidak ada dasar hukum untuk melarang perbuatan tersebut dilakukan di Indonesia. Dengan berlatar belakang pada 4 aspek tersebut, maka didapatkan 2 rumusan masalah, yaitu bagaimanakah konsep kriminalisasi perbuatan cabul hubungan sama jenis dalam perspektif keadilan. 2. Bagaimanakah rasiologis kriminalisasi perbuatan cabul hubungan sama jenis dalam perspektif keadilan. Maka tujuan penelitian 1. Menganalisis dan menemukan konsep kriminalisasi perbuatan hubungan sesama jenis dalam perspektif keadilan. Menganalisis dan menemukan rasiologis kriminalisasi perbuatan cabul hubungan sesama jenis dalam perspektif keadilan, sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam bidang keilmuan, diharapkan mampu jadi acuan dalam upaya pembaharuan hukum pidana, juga diharapkan untuk menambah dan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana. Secara praktis, diharapkan dapat memberi satu masukan berupa pemikiran-pemikiran secara yuridis dalam upaya pembaharuan hukum pidana, yang tentunya juga diharapkan bisa bermanfaat secara langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan teori dan penjelasan konsep. Menggunakan 4 landasan teori, mengingat penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif atau kontemplatif. Teori tujuan pemidanaan. Penggunaan teori tujuan pemidanaan dengan menggabungkan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan. Maka teori gabungan merupakan teori yang dipergunakan untuk membedah aspek
pada rumusan masalah pertama. Teori keadilan mengacu pada pendapat Gustav Rahbrook bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai 3 ide dasar hukum atau 3 nilai dasar hukum. Maka teori keadilan dalam penelitian disertasi ini adalah suatu teori yang dipergunakan guna mencari landasan keadilan untuk menganalisis aspek kriminalisasi dan legalitas perbuatan cabul, hubungan sesama jenis, dan keadilan bagi rakyat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Teori kriminalisasi berdasar pada teori kriminalisasi sebagaimana pendapat Hart, maka dalam menganalisis suatu aspek dalam penulisan penelitian disertasi ini, teori kriminalisasi Hart merupakan suatu teori yang sangat berkonsidera dan merupakan suatu teori yang lebih tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji aspek pada disertasi ini. Teori hak asasi manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara koordinatif melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Dengan demikian, maka hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. 2. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Teori hak asasi manusia dalam pembahasan penelitian ini merupakan suatu teori yang digunakan sebagai pisau analisis terkait hak asasi manusia yang dipergunakan oleh komunitas perbuatan cabul hubungan sama jenis guna menuntut diakuinya legalitas mereka dan sebagai pisau analisis untuk mengkriminalisasi aspek tersebut. Penjelasan konsep pengertian kejahatan. Sebagaimana pendapat Mulyana W. Kusuma dalam bukunya Kejahatan dan Penyimpangan, suatu perspektif kronologi, menyatakan bahwa kejahatan secara yuridis moral adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan atau immoral, merugikan masyarakat sosial, sifatnya yang melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial, psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial yang menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Perbuatan cabul. Perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Menurut PAF Lamintang dan Tio Lamintang dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan, unsur-unsur tindak pidana perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif masing-masing, yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian terhadap rasiologis, alasan hukum, alasan filosofis terhadap aspek kriminalisasi, serta kebijakan perumusan konsep kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis, sesama orang dewasa dengan delik pidana material. Pendekatan masalah. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan atau statu approach, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis ketentuan aturan undang-undang yang dipergunakan untuk menganalisis suatu aspek dan permasalahan dalam pembahasan penelitian disertasi ini. Pendekatan konseptual, mempelajari tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan adanya isu terhadap tuntutan legalitas perbuatan hubungan cabul sesama jenis sesama orang dewasa yang hingga saat ini belum ada ketentuan hukumnya. Pendekatan perbandingan atau comparative approach yang digunakan dalam penelitian ini juga bertujuan untuk bermaksud guna membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum yang berlaku di negara lain. Terkait aspek kriminalisasi perbuatan sama jenis, hubungan sama jenis diharapkan bisa menjadi suatu acuan guna terciptanya landasan hukum yang secara tegas melarang perbuatan tersebut berlaku di Indonesia tanpa ada intervensi dari negara lain. Bab 2. Konsep kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis membahas 7 sub-bab penelitian guna menemukan konsep yang diharapkan dalam penelitian. Bab 3. Rasiologis perbuatan cabul sesama jenis sesama orang dewasa membahas sub-bab pokok pemikiran dan penelitian. Kesimpulan,
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Menawarkan konsep kriminalisasi dengan menambahkan ketentuan pasal 292 KUHP dan pasal 420 RKUHP sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis secara sengaja dan atau atas dasar suka sama suka dengan korban berumur di bawah 18 tahun sesama dewasa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, melanggar kesusilaan dipidana penjara umum minimum 7 tahun dan atau denda kategori 4. Konseptualitas penjatuhan sanksi pidana perbuatan hubungan sesama jenis sesama orang dewasa atas dasar suka sama suka tentunya mengacu pada tujuan pemidanaan, di mana pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 2. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. 2. Rasiologis alasan hukum untuk mengkriminalisasi perbuatan cabul hubungan sesama jenis secara normatif karena adanya kekosongan hukum atau kekosongan norma yang harus segera diupayakan dalam proses perumusan suatu perbuatan yang patut dipidana sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, mengingat Pancasila merupakan falsafah kenegaraan atau cita negara dan sebagai filosofis Grand Slam atau dasar hukum filsafat bernegara. Saran: 1. Konsep kriminalisasi yang coba ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi kalangan elit politik, eksekutif, yudikatif dalam merancang, merumuskan, dan menambahkan ketentuan pasal 292 KUHP dan pasal 420 RKUHP yang tepat dan berkekuatan hukum mengikat. Dalam upaya mengisi kekosongan norma, diharapkan konsep kriminalisasi dalam perspektif keadilan benar-benar bisa menempatkan frase kata keadilan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang berdasar pada adat istiadat, kebudayaan, agama, dan Pancasila, dengan tetap mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara yang berdaulat, sehingga perbuatan cabul hubungan sama jenis menjadi salah satu perbuatan ilegal dilakukan di Indonesia dengan dasar ketentuan konsep kriminalisasi perbuatan cabul hubungan sama jenis sebagaimana yang ditawarkan dalam disertasi penelitian ini. Selesai. Baik, lanjutkan sekarang dengan tak jawab oleh tim penguji. Saya beri kesempatan terlebih dulu pada tim promotor, yaitu Profesor Dr. Muhadar SH MSI. Persilakan, Prof. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi, yang saya hormati kopromotor dan tim anggota penguji sidang promosi ini. Hadirin yang saya hormati dan saudara promovendus yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara promovendus, saudara, pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada saudara karena pada hari ini adalah merupakan titik nol untuk saudara dalam rangka penyelesaian program doktor saudara. Titik nol itu artinya ya akhir gitu. Ya, baik. Pertanyaan saya singkat aja, mohon dijawab singkat juga karena waktu. Istilah kriminalisasi itu tidak dikenal dalam ilmu hukum pidana maupun hukum pidana. Kata ini hanya dikenal dalam ilmu sosiologi hukum atau kriminologi, ilmu tentang kejahatan maupun penjahat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pemahaman dan pandangan saudara tentang kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis orang dewasa dari perspektif hukum pidana? Saya minta jawaban singkat. Silakan. Terima kasih Profesor Dr. Muhadar SHMSI yang sangat terpelajar. Analisis saya dalam konteks hukum pidana, kriminalisasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan mengingat keberadaan pasal 292 KUHP belum mengatur sepenuhnya perihal aspek tersebut. Terima kasih, Bro. Itu aja. Saya kira tidak hanya 292 KUH pidana, ada pasal 420 KUH pidana
ya. Sebenarnya perbuatan cabul, ya, sesama jenis orang dewasa itu bisa dipidana, bisa diperadilankan dengan ketentuan. Dasar hukumnya adalah pasal 5B ayat 3 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 51. Di situ jelas bahwa kalau ada perbuatan tercela dalam masyarakat, termasuk perbuatan cabul sesama jenis, penyidik atau penegak hukum bisa mencari pasal-pasal yang ada kemiripannya dengan perbuatan yang dapat dipidana dalam hukum pidana. Misalnya bisa pasal 281, 420 KUH pidana, termasuk 292. Yang membedakan adalah hanya mens rea, subjek pelakunya, ya, subjek hukumnya yang berbeda. Kalau 292 anak lawan anak, jadi orang dewasa terhadap anak. Jadi cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Mens rea-nya aja. Harusnya termasuk hakim di Undang-Undang Keseluruhan Kehakiman misalnya, dia menegaskan di situ hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Harusnya berani memidana, menyidik, menuntut dan memutus penghukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sangat tercela ini, gitu. Harusnya begitu. Saya minta pandangan saudara, apa saudara sependapat dengan saya atau tidak? Singkat aja. Saya sangat berpendapat, Prof. Ya, dengan pendapat Prof. Muhadar. Bagus. Pertanyaan terakhir kedua, ya. Perbuatan cabul sesama jenis, ya, dewasa maupun perbuatan cabul, ya, orang dewasa terhadap anak, ya, pada beberapa tahun lalu itu menghiasi media cetak, media sosial, gitu. Tentu ada yang pro, ada yang kontra, ya. Yang pro menyatakan bahwa atau pembenaran hukumnya bahwa itu hak asasi manusia, itu privasi, ya, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Jadi di atas nama HAM, ya, atas nama HAM. Sedangkan yang kontra melihat bahwa perbuatan itu amat tercela, apalagi dari nilai-nilai Pancasila, dari agama, nilai agama, itu perbuatan tercela. Dalam hukum pidana adat itu diasingkan dia, diabaikan. Ya, dianggap bahwa orang itu tidak ada, gitu, bahkan diisolasi, gitu. Itu sanksinya, sanksi sosial. Jadi sebenarnya tadi ada kaitan masalah kriminalisasi tadi, ya. Waktunya habis. Baik, mohon dijawab singkat. Jadi mana pandangan Anda tentang yang pro kontra Waktunya tadi? habis. Yang pro kontra, ya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Dr. Uto Yudianto, SHMU. Silakan. Terima kasih, ya, pimpinan Dewan Penguji, seluruh anggota Dewan Penguji, promovendus yang terpelajar, juga hadirin, ya, yang saya lihat sebagian ini teman satu angkatan, Dr. Suyanto, Dr. Bekti, Dr. Teng, ya, Pak Imam Makali, itu Mas Toif, ya, teman-teman satu angkatan, ya. Ya, tinggal yang lainnya yang nyusul, Bu Nur Hasanah. Ya, semangat semester depan loh, ya, terakhir ini, ya. Ya, baik. Saya menyambung yang disampaikan oleh Prof. Muhadar, Prof. Hendus. Jadi ada pandangan bahwa tubuh manusia itu adalah otonomi dari manusia itu sendiri. Artinya mau berbuat apapun, ya, itu adalah kewenangan haknya dia, ya. Jadi kalau saya misalnya berselingkuh dengan istrinya orang lain nggak boleh kecampur karena itu urusan saya, ya. Itu ada pandangan-pandangan seperti itu dengan mendasarkan tadi pada konteks hak asasi manusia, ya. Itu sudah dijamin dalam konstitusi, juga ada undang-undang pengadilan HAM, bahkan ditarik ke atas, itu adalah cerminan Pancasila, sila kedua, ya. Sehingga mereka mendasarkan itulah, maka orang tidak boleh mengganggu gugat soal urusan tubuh manusia itu, ya, urusan pribadi manusia. Nah, terkait dengan temuan saudara promovendus yang akan melakukan kriminalisasi
justru terhadap perbuatan cabul sesama jenis ya, yang didasarkan suka sama suka sebagai satu proses kriminalisasi, karena yang dulu belum diatur. Nah, promovendus ingin seharusnya ini diatur dalam undang-undang sebagai satu tindak pidana ya. Nah, coba karena saya co-promotor, saya ingin mempromosikan temuan saudara. Coba pikiran-pikiran itu mengenai hak asasi manusia, mengenai otonomi tubuh manusia dikaitkan dengan disertasi saudara, temuan saudara, kira-kira bagaimana pandangan promovendus? Terima kasih. Terima kasih Dr. Uto Yudianto SH MHum yang sangat terpelajar. Indonesia mengakui hak asasi manusia yang tercermin dalam sila kedua Pancasila, maka sudah secara jelas bahwa sila kedua sangat menjiwai dari sila pertama Pancasila. Dengan demikian, HAM di Indonesia harus dilandasi dengan norma agama dan norma yang diakui di Indonesia. Norma-norma agama yang diakui di Indonesia. Ya, jadi HAM Indonesia menurut pandangan promovendus itu berbeda dengan HAM-HAM di dunia lain begitu ya. Berbeda. HAM Indonesia adalah HAM yang bercirikan Pancasila. Gitu, ya, Pancasila. Nah, terkait dengan temuan saudara tadi itu ya, maka kalau saudara mau merumuskan mengenai larangan itu seperti apa deliknya ya, tindak pidananya seperti apa? Jadi tindak pidana melanggar kesusilaan termasuk dalam lingkup tindak pidana dalam konteks pasal 289 pencabulan, karena judulnya disertasi itu juga merupakan kriminalisasi perbuatan cabul. Ya. Baik, terima kasih Pimpinan Sidang. Oke. Berikutnya kami berkesempatan kepada Profesor Dr. Agus Sukristianto SS. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpelajar Bapak Promovendus Dr. Hendri, Pak ya. Ya, Prof. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Pertama berkaitan dengan rumusan yang pertama, itu mengenai konsep Pak ya. Bagaimana konsep kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis dalam keadilan. Konsep itu kan interpretasi simbolis Pak ya, dari berbagai fakta atau fenomena ya. Atau bisa diartikan konsep itu adalah abstraksi dari sejumlah fakta atau fenomena. Pertanyaan saya, ini kan bagaimana konsep kriminalisasi dan seterusnya. Kalau ditarik ke dalam sebuah konsep, namanya apa ini Pak? Penjelasannya apa? Kalau ditarik ke dalam bahasa konsep, seperti yang saya sampaikan tadi. Konsep itu seperti apa tadi sudah saya sampaikan. Ini kalau ditarik ke dalam sebuah konsep apa ini? Namanya apa? Ditarik dalam konsep berarti kita mengkriminalisasi suatu perbuatan atau perbuatan yang dulunya bukan perbuatan pidana dijadikan perbuatan atau tindak pidana dengan konsep-konsep yang sudah saya sampaikan dalam penelitian disertasi tersebut. Ya, jadi dengan kata singkat ya, konsep itu apa? Dengan kalimat yang panjang Bapak tarik menjadi sebuah konsep apa namanya? Misalkan birokrasi itu adalah konsep, penjabarannya kan banyak sekali. Kriminalisasi itu adalah sebuah konsep sebenarnya. Ini kan kalimatnya cukup panjang. Kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis dalam keadilan. Ini kalau ditarik
dalam bahasa konsep apa namanya? Karena Bapak mencari ini, rumusan masalahnya ini. Jadi konsep itu suatu tatanan atau draft aturan yang sengaja kami sajikan untuk menjadikan suatu perbuatan yang akan kami kriminalisasikan. Oke, nanti Bapak renungkan kembali ya pemahaman tentang konsep itu. Kemudian yang kedua, hukum ini kan based on data Pak ya, berdasarkan atas data dan juga berdasarkan atas sebuah peristiwa. Bisakah Bapak memberikan sebuah gambaran kepada saya mengenai pelanggaran Pak, pelanggaran yang berkaitan dengan perbuatan cabul sesama jenis, itu berapa di Indonesia itu? Perbuatan cabul sesama jenis kan ada dibedakan dari yang korban di bawah umur, Prof. Yeah. Dan yang saya bahas adalah perbuatan cabul, hubungan sama jenis sesama orang dewasa atas dasar suka sama suka. Ya, kalau Bapak punya data itu jauh lebih bagus ya, karena Bapak akan merumuskan ini. Ya. Itu dari tahun ke tahun itu kan datanya ada itu. Ya, sehingga nanti bisa menjadi sebuah basic ya untuk merumuskan sebuah konsep hukum yang berikutnya. Ya, saya rasa itu Pak Ketua, terima kasih. Ya, baik, lanjutkan sekarang pada Profesor Dr. Amiar Tuti Kusumaningtyas SHMM. Silakan Bu. Terima kasih Ketua. Selamat Pak Henry Yuliwarso, betul ya Pak ya? Oke, saya mau melanjutkan tadi pertanyaannya Prof. Agus. Kenapa Prof. Agus menanyakan demikian? Karena seperti yang Bapak tulis di dalam ringkasan, Bapak menulis di sana di awal kalimat itu, semakin banyak perkumpulan dan komunitas pecinta sesama jenis, begitu ya Pak ya? Oke, sehingga tadi yang mungkin ditanyakan Prof. Agus itu seberapa banyak sih? Jadi kalau misalnya dari 8 penguji yang ada di depan ini, 6 penguji ini penyuka sesama jenis, bisa dikatakan banyak. 6 dari 8, begitu ya Pak ya? Karena itu kan sifatnya sangat subjektif dan relatif sekali. Nah, sehingga kalau Bapak menulis seperti ini, tadi maunya Prof. Agus itu, berapa sih Pak banyaknya itu, sehingga Bapak menulis di sini semakin banyak perkumpulan dan komunitas pecinta sesama jenis di Indonesia. Sehingga apa? Karena Bapak menganggap banyak, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian, mengingat undang-undang itu belum ngatur, kan begitu bahasa gampangnya. Oke, apa tolok ukurnya Bapak mengatakan banyak itu apa Pak? Siap, terima kasih Profesor Dr. Hilang ya, nama saya hilang Pak. Amiar Tuti Kusumaningtyas SHMH yang terpelajar, mohon maaf Prof. Jadi tolak ukur dan analisis saya, memang dalam penelitian ini saya tidak menggunakan basic dalam katalog atau jumlah-jumlah yang bisa ditentukan berapa banyak atau persentase. Tapi dalam penelitian disertasi saya ini, saya melakukan survei-survei di suatu tempat, ataupun bahkan di tetangga kami pun, bahkan di Surabaya pun sudah banyak kelompok-kelompok perkumpulan lelaki gay, perkumpulan lesbian yang setiap saat diupload dalam Instagram, di Facebook ataupun di WA, yang seruan ajakan dengan adanya propaganda berupa terbitnya baliho-baliho, terjadinya pesta-pesta musik yang dihadiri oleh kalangan gay. Maka dari itulah saya bisa menyimpulkan bahwa semakin meriahnya, semakin banyak kelompok dan perkumpulan itu karena saya memantau dalam Instagram, WA, Facebook, dan sebagainya. Ini Prof, terima kasih. Oke, maksudnya Prof. Agus tadi kalau memang itu bisa Pak
cantumkan data di sana, dan data yang paling mudah diamati itu adalah data yang berupa angka, sehingga ada tren bahwa ada peningkatan penyuka sesama jenis khususnya yang ada di Indonesia. Maksudnya tadi seperti itu, ya Pak ya, sehingga tidak hanya sekedar mengatakan banyak, sedikit, karena itu memang sifatnya sangat subjektif dan relatif sekali, begitu Pak ya. Oke, yang berikut Bapak menulis di sana di dalam rumusan masalah adalah bagaimana kembali lagi konsep itu di dalam ranah keadilan. Keadilan yang bagaimana yang Bapak maksudkan di dalam penelitian ini? Silakan Pak Henry. Keadilan, terima kasih Prof. Jadi keadilan yang saya maksud adalah keadilan yang berada di tengah-tengah, yaitu keadilan yang juga baik pada sisi pelaku perbuatan cabul hubungan sama jenis, juga keadilan yang memang adil untuk masyarakat Indonesia yang memang menolak keberadaan mereka. Karena mengingat di Indonesia keadilan adalah sebagai jembatan utama untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adilnya di mananya Pak Henry? Adil dalam pelaksanaan hak asasi manusianya, Prof. Jadi memang kalau bisa, karena terjadinya kis-kis antara dua kubu yang kontra dan pro, makanya keadilan di situ saya sebutkan adalah keadilan yang baik bagi sisi pelaku dan keadilan yang baik bagi masyarakat Indonesia yang menolak keberadaan mereka. Artinya diperbolehkan begitu? Tidak boleh, Prof. Nah, berarti kan itu melanggar HAM. HAM yang dikatakan HAM dalam di Indonesia yang dianut, yang diakui oleh Indonesia adalah HAM yang berbasis pada Pancasila, Prof. Sebagai Green Flag atau cita bangsa Indonesia, Pancasila. Cukup Ketua, terima kasih. Berikutnya lanjutkan kesempatan kepada Prof. Dr. L. Budi Kagramanto SH MH MM. Silakan Prof. Terima kasih pada pimpinan sidang. Sebelumnya saya sampaikan selamat pada Pak Yuli ya, yang pada pagi hari ini sudah mempertahankan disertasi yang di sini. Itu konfirmasi dulu Pak, mengenai judulnya apa Pak? Judul disertasi. Kriminalisasi perbuatan cabul hubungan sesama jenis dalam perspektif keadilan, Prof. Ya, kalau menurut Pak Yuli, apakah perbuatan cabul sesama jenis itu adil? Ini enggak tahu, pertanyaan saya tuh keliru apa enggak ini. Mohon dijawab. Mohon maaf, Prof. Yang dimaksud adil hubungannya atau pelakunya, Prof? Ya udah terserah. Siap. Kalau menurut saya perbuatan hubungan sama jenis merupakan perbuatan yang tidak adil, Prof. Karena memang fitrah manusia dilahirkan hanya ada dua jenis, yaitu wanita dan laki-laki. Tidak adil. Tidak adil, Prof. Kalau menurut Pak Yuli, yang adil itu yang gimana? Menurut saya yang adil yang memang dalam tanda kutip hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda, Prof. Justru yang berbeda itu yang adil. Siap, Prof. Memang fitrahnya begitu kayaknya. Yang sama malah nggak adil. Ya, saya teruskan. Bapak dinas di mana? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih di Kementerian Perhubungan, tepatnya di Kantor Kesabaran Utama Tanjung Perak, Prof. Ya, sebetulnya hal apa yang menarik bagi Bapak sehingga Bapak meneliti masalah ini? Urgensinya itu apa? Sementara Bapak dinas di Lindo misalnya, perhubungan laut. Kalau dalam konteks urgensinya Prof, apa? siap. Pentingnya bagi Bapak apa? Sebenarnya kalau dilihat dari pentingnya memang sangat penting sekali, Prof. Alhamdulillah saya juga kondisi dalam
manusia heteroseksual, bukan masalah manusia itu, tapi saya memang melihat dari sisi hukum pidana kita belum mengatur hal itu, Prof. Jadi adanya kekosongan norma itu yang memacu saya dan tertarik saya untuk meneliti permasalahan tersebut. Kira-kira Bapak mampu enggak nantinya mengkaitkan profesi Bapak dengan masalah ini yang Bapak teliti ini, tulis ini? Kayaknya kalau profesi sangat berseberangan, Prof, dengan penulisan saya begitu. Tapi kalau untuk dari segi keilmuan, mungkin saya akan tetap seperti apa yang saya pikirkan dalam penulisan disertasi tersebut. Ya tentunya kalau profesi Bapak seperti itu ya mungkin teori-teori norma-norma yang bisa Bapak serap ya nantinya, masalah perlindungan hukum ya, teori keadilan, kemanfaatan itu nanti bisa Bapak terapkan di sesuai profesi Bapak ya nantinya ya. Itu yang penting. Kemudian apakah temuan Bapak itu sudah sesuai dengan tujuan penelitian di dalam disertasi? Alhamdulillah, hasil penemuan dalam penelitian dan penulisan disertasi saya adalah hasil dari suatu kerja keras dalam studi dan melalui beberapa tahapan-tahapan ujian dengan dipandu dan dibimbing oleh seorang profesor guru besar hukum pidana dan kopromotor seorang doktor ilmu hukum di mana beliau merupakan pakar hukum yang sangat terpelajar dengan menyatakan lulus pada ujian-ujian terdahulu, lulus pada sesi-sesi ujian tertutup dan akhirnya diujikan kembali pada sesi ujian terbuka saat ini. Maka saya sangat yakin sekali dan sangat optimis bahwa temuan dalam penulisan disertasi penulisan ini yang menjawab tentang dua aspek tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan menemukan konsep kriminalisasi dan menganalisis dan menemukan rasiologis kriminalisasi memang sudah sesuai dengan tujuan. Kita lanjutkan sekarang. Terima kasih. Profesor Dr. Madewarka SHMHum. Silakan, Prof. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya menyampaikan selamat kepada Saudara Eri Yuliawarso yang telah masuk pada ujian terakhir, tahap terakhir ujian terbuka. Dan ini harapannya akan memberi motivasi pada rekan-rekannya yang lain yang belum maju begitu ya. Jadi datang dengan harapan memberi motivasi begitu. Ada beberapa masalah yang saya sampaikan. Di dalam pendekatan masalah Anda melakukan suatu pendekatan studi komparatif. Nah di dalamnya kalau saya lihat misalnya kalau Anda studi komparatif di Irlandia atau Belanda dan sebagainya, di sana masalah hubungan sesama sejenis itu sesuatu yang sah-sah saja, tidak ada suatu masalah. Jadi disahkan, dilindungi oleh negara, oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya pada Saudara Propendus, mengapa hubungan sesama sejenis dipersoalkan oleh Propendus di dalam disertasi ini? Itu yang pertama. Kalau saya lihat pendekatan komparatif dengan Belanda yang itu tahun 2001 sudah dilegalkan, Irlandia tahun 2020 dilegalkan. Apakah tidak mungkin Indonesia suatu saat akan dilegalkan begitu, bahkan dipermasalahkan? Kemudian yang kedua, dengan melihat disertasi atau apa yang disampaikan oleh Propendus, menyampaikan problematik hukumnya adalah ada suatu kekosongan. Kemudian tentu akan menyampaikan bentuk konsep. Nah, di dalam permasalahan Anda yang disampaikan di sini pada halaman
berapa itu? Kalau dalam ringkasan itu dituangkan dalam halaman 4 ya. Yang satu adalah bagaimana konsep, yang kedua bagaimana rasiologis kriminalisasi. Apakah tidak sebaiknya itu dibalik, rasiologisnya dulu terhadap kriminalisasi terhadap perbuatan cabul sesama sejenis, kemudian baru akan menyampaikan bentuk konsep. Terima kasih. Terima kasih Profesor Madewarka SHMUM yang sangat terpelajar. Mengapa hubungan sesama jenis dipermasalahkan dalam disertasi saya? Terima kasih Prof. Karena saya menganggap hubungan sesama jenis adalah suatu hubungan yang memang tidak layak diperbuat di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang mempunyai norma-norma hukum, norma-norma agama, dan norma-norma Pancasila yang tentunya semuanya mengacu kepada tertib hukum dan tertib hidup bersosial bermasyarakat di Indonesia. Untuk jawaban yang kedua, mengapa tidak rasiologis dulu baru konsep yang dibicarakan? Begini Prof, karena saya berpikir bahwa saya sebelum menemukan alasan hukumnya, saya sudah melihat konsepnya dulu. Saya membuat konsep dulu, karena konsep itu memang saya lihat di dalam undang-undang, di dalam KUHP 292 dan pasal 420 RKUHP memang tidak melarang. Barulah saya membuat konsep dari kelemahan undang-undang itu yang belum diatur, baru saya mencari alasan hukumnya atau rasiologisnya dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul hubungan sesama jenis. Gitu Bro. Cukup. Terima kasih. Baik, sekarang gilirannya Dr. Prasetyawati SHMUM dengan menggunakan fasilitas Zoom. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Dekat sebagai pimpinan sidang. Saudara Promovendus bisa mendengar suara saya? Siap. Mendengar. Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Saudara Promovendus yang pada akhirnya telah mencapai ujian akhir disertasi. Ada 2 pertanyaan yang akan saya berikan pada saudara. Pertanyaan saya yang pertama, bahwa tadi di dalam pemaparan saudara, di dalam latar belakang saudara menyebutkan mengenai globalisasi. Seolah-olah menurut penangkapan saya bahwa penyebab dari hubungan sesama jenis ini adalah globalisasi. Padahal kalau kita lihat sejarah, pada zamannya Nabi Lut alaihi salam itu sudah umatnya ini sudah melakukan hubungan lesbian maupun gay. Nah ini saya ingin klarifikasi dari saudara. Ini pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, saya menindaklanjuti pertanyaannya Ibu Profesor Amiartuti. Masalah keadilan yang saudara gunakan. Tadi menurut saya, saudara menjawab itu keadilan di tengah-tengah, mana yang pro sana pro sini, begitu ya. Intinya seperti itu. Pertanyaan saya, kita punya guru norm yaitu Pancasila. Kenapa saudara tidak mengkaitkan langsung saja dengan keadilan yang merupakan guru norm bangsa Indonesia? Itu pertanyaan saya, silahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, monggo. Terima kasih yang terhormat Dr. Endang Setiawati SHMUM. Saya mengkajikan globalisasi karena memang saya melihat dengan adanya globalisasi hubungan antar negara, hubungan antar pulau dan hubungan antar kota semakin terjalin dengan lancarnya. Sehingga kelompok atau komunitas pelaku hubungan sesama jenis bisa leluasa berkomunikasi. Sehingga secara implisit saya mengatakan globalisasi membawa
dampak yang buruk juga karena dari sistem komunikasi yang sangat lancar, sehingga komunikasi berhubungan antar negara terkait permasalahan tersebut sangat mudah dan sangat lancar sekali, Bunda. Terima kasih. Untuk keadilan sebagaimana yang tercantum pada Pancasila, memang seharusnya keadilan yang tercantum pada Pancasila adalah keadilan yang tidak bisa dirubah atau digusur ataupun diabaikan oleh keadilan-keadilan yang lain. Mengingat keadilan yang terdapat pada Pancasila memang keadilan yang menjadi pondasi dasar atau landasan idil atau falsafah bangsa Indonesia. Terima kasih, Bunda. Cukup. Cukup, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, kita lanjutkan sekarang pada Dr. Ernie Herlin Setiaurini, SHMH. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih juga Bapak Ibu tim penguji pada sidang ujian terbuka hari ini. Selamat siang, selamat untuk Promovendus Bapak Henry Yuliwarso yang pada hari ini memasuki ujian terbuka. Ada dua pertanyaan yang ini sifatnya konfirmasi. Yang pertama, dalam disertasi Promovendus, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Yang ingin saya tanyakan, negara mana yang Promovendus jadikan sebagai pendekatan perbandingan dan apa yang dapat diadopsi dari pendekatan perbandingan tersebut? Yang ini sebenarnya menyambung dari pertanyaan dari Profesor Dr. Madiwarka tadi, kemudian dari Bapak Dr. Oto Yudianto, bahwa pada dasarnya perbuatan cabul itu memang merupakan hak asasi manusia, tetapi dari Pancasila sendiri sebenarnya sila kedua ini tidak dapat dipisahkan dengan sila ke-1. Nah, apakah dari negara kita sendiri itu tidak dapat dijadikan sebagai masukan untuk saudara Promovendus merumuskan atau ingin mengkriminalisasikan perbuatan cabul sesama jenis? Silakan dijawab dulu. Terima kasih Ibu Dr. Ernie Herlin Setiaurini, SHMH. Memang dalam penelitian ini saya menggunakan perbandingan. Jadi perbandingan hukum yang saya bandingkan dan saya lihat dan saya benturkan kepada hukum yang berlaku pada suatu negara, yaitu contohnya negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, yang dimana dari struktur budaya, adat-adat dan agamanya hampir menyerupai dan hampir sama dengan filosofis bangsa Indonesia. Dengan membandingkan perbandingan hukum dengan negara-negara yang kebudayaannya hampir sama dengan Indonesia, maka disitulah saya mendapatkan suatu acuan guna merancang konsep perbuatan kriminalisasi perbuatan cabul hubungan sesama jenis dalam perspektif keadilan. Karena melihat dalam negara Malaysia dan negara Brunei, dia secara signifikan, secara mutlak dan secara berkekuatan hukum, dia melarang perbuatan hubungan sesama jenis itu berlaku di Brunei dan berlaku di Malaysia. Mengapa negara kita kok tidak bisa? Itu yang menjadi permasalahan dalam pemikiran saya. Terima kasih. Ya, negara kita ada Pancasila itu ya, saudara Promovendus. Kemudian yang kedua berkaitan dengan teori sebagai psikoanalisis. Mohon dijelaskan penggunaan teori tujuan pemidanaan dalam disertasi ini sebagai psikoanalisis. Terima kasih. Teori tujuan pemidanaan, saya menggunakan teori gabungan atau modern parenting theory, di mana teori ini diperkenalkan oleh Brin, Van Hamel, dan Van Lees dengan pandangan sebagai berikut. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai salah satu gejala masyarakat. Ilmu hukum, pidana, dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi. Pidana bukanlah satu-satu sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosial. Maka teori gabungan tersebut adalah merupakan teori yang saya pergunakan untuk membedah aspek
pada rumusan masalah pertama, yaitu konsep kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis. Terima kasih Saudara Provendus. Cukup pimpinan sidang, terima kasih. Baik, sekarang giliran saya Provendus untuk menyampaikan pertanyaan. Saudara setuju bahwa hubungan antar jenis tidak dilegalkan? Sangat setuju. Berarti dikriminalkan? Siap, dikriminalkan. Berarti harus diatur dalam KUHP secara tegas. Secara tegas. Persoalannya kemudian saudara mengkaitkan dengan teori keadilan atau keadilan perspektif itu untuk menguji sebetulnya apakah hubungan sama jenis itu adil apa tidak adil. Ya, seharusnya keadilan itu kan diarahkan pada mereka yang melakukan hubungan sama jenis kan. Ini menurut saudara siapa yang dimaksud dengan tujuan adil tidak adil itu? Karena mereka punya hak asasi ya. Yang saya maksud dengan tidak adil ialah hak asasi bagi orang-orang yang menolak perbuatan hubungan sama jenis ini dilakukan tanpa ada batasan-batasan hukum yang melarangnya. Itu kan keadilan itu untuk melihat, melihat untuk memotret hubungan sama jenis gitu ya. Sehingga seharusnya ukuran adil tidak adil itu ditujukan pada mereka yang melakukan hubungan sama jenis kan, begitu seharusnya. Iya. Saudara gimana? Saya kembali pada teori keadilan, Pak. Di mana menurut Hobbes keadilan sama dengan hukum positif. Maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah, atau adil dan tidak adil. Itu. Seharusnya ya bahwa dalam perspektif teori keadilan maka larangan ya terhadap hubungan sama jenis itu tidak adil bagi mereka mestinya, bukan bagi orang-orang yang tidak melakukan hubungan itu kan, begitu mestinya jawabannya begitu. Hanya karena memang Indonesia itu menganut Pancasila, yang mungkin dalam perspektif itu tidak layak kalau ada hubungan sama jenis. Cuma masalahnya kemudian mungkin perspektifmu yang barangkali perlu direnungkan kembali ya dengan teori keadilan itu barangkali. Ini pendapat saya seperti itu. Ya, nah kalau itu yang diinginkan nanti akan dituangkan di mana itu larangan itu? Undang-undang tersendiri atau masuk dalam KUHP yang sudah ada sekarang sedang revisi itu misalnya? Menurut gimana? Terima kasih. Sebagaimana pemikiran dalam penulisan disertasi saya, memang saya memikirkan bahwa ada penambahan klausul pada pasal 292 KUHP dan penambahan juga pada pasal 420 RKUHP yang mengatur perihal tersebut, sehingga perihal aspek tersebut memang harus tidak boleh dilakukan di Indonesia, dan apabila dilakukan di Indonesia maka ada tindakan, ada sanksi pidananya. Gitu Pak, terima kasih. Intinya dilarang ya? Siap, dilarang. Mungkin perspektifnya berbeda. Dari saya cukup ya barangkali. Ini dengan berakhirnya kesempatan bertanya oleh tim penguji, maka kita lanjutkan sekarang pada penanya akademik ya, atau penanya ujian terbuka. Saya beri kesempatan yang pertama kepada Dr. Suyanto SH MH MKN. Silakan Mas, waktunya 3 menit ya. Terima kasih pimpinan sidang, Saudara Provendus, telah mendengar apa yang saudara sampaikan. Di Indonesia, di negara kita ada TAP MPR nomor 13 tahun 98 tentang hak asasi manusia, kemudian ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Terkait dengan kedua hal yang sudah saya sebutkan tadi, dikaitkan dengan konsep yang saudara Provendus tawarkan terkait dengan kriminalisasi hubungan jenis tadi, apakah tidak berbenturan dengan dua hal yang saya sampaikan tadi, termasuk TAP MPR dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Terima kasih. Terima kasih.
yang terpelajar Bapak Dr. Suyanto SH MH MKN. Saya yakin dan saya optimis bahwasanya konsep kriminalisasi yang saya tawarkan dalam penulisan disertasi saya ini tidak melanggar semua ketentuan yang termuat dalam ketentuan yang diamanatkan dalam ketetapan MPR RI nomor 17/98 dan ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Alasannya karena HAM di Indonesia merupakan HAM yang harus sejalan dengan alur dan garis besar pemikiran bangsa Indonesia yang bermuara pada landasan Pancasila. Selesai. Baik, dilanjutkan pada penanya akademik berikutnya, Dr. Nuni SHMH, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Saudara Promovendus. Saudara mempunyai gagasan di dalam disertasi saudara, yaitu mengenai hubungan seksual sesama jenis, di mana hubungan seksual sesama jenis itu adalah ranah privat dari seseorang. Terlebih-lebih ini adalah hubungan sesama jenis dari orang dewasa. Nah, ini mengapa saudara punya pemikiran seperti itu? Kecuali kalau itu adalah untuk anak-anak, ini jelas harus dilindungi. Tetapi di sini adalah mereka ini adalah sudah dewasa, termasuk tergolong sudah dewasa. Mengapa saudara mempunyai gagasan yang mengenai hak fundamental dari seseorang yang mereka sudah dewasa? Terima kasih. Terima kasih Dr. Nuni SH MH yang sangat terpelajar. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui, bahwasanya HAM di Indonesia bersumber dan muara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimasukkan pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi Indonesia, pelaksanaan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan hak dengan sebebas-bebasnya, tapi harus memperhatikan hak-hak orang lain. Terima kasih. Selesai. Baik, terakhir saya beri kesempatan kepada Dr. Subekti SH MH. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Dikaitkan dengan hak asasi manusia, Montesquieu dan Sansacrusoe itu menekankan pada equality yang menghendaki adanya pembatasan peran negara. Bagaimana pendapat Promovendus terkait pemikiran Montesquieu dan Sansacrusoe yang menekankan pada pembatasan peran negara dengan disertasi Promovendus yang dipertahankan hari ini? Kemudian saran di halaman 13 ringkasan disertasi itu menggunakan teori HAM tetapi tidak disebutkan teori HAM yang mana. Saran saja untuk teori perkembangan HAM itu teori relativisme kultural ya, bisa digunakan sebagai pisau analisis karena masih relevan dengan disertasi Promovendus. Kenapa? Karena di sini inti dari teori relativisme kultural itu bahwa setiap negara punya jiwa bangsa sendiri-sendiri, sehingga nanti bisa dikaitkan jiwa bangsa Indonesia itu yang bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Dr. Subekti SH MH yang sangat terpelajar. Terima kasih juga atas masukannya. Menjawab pertama pemikiran Montesquieu dan serta Rescue,
menekankan pada quality yang menghendaki adanya pembatasan negara. Terkait dengan pembatasan sebagai pendapat Montesquieu dan Rescue, saya sangat berpendapat apabila negara dalam hal ini pemerintah Indonesia ikut membatasi semua kebebasan yang mendasarkan HAM terkait aspek dalam penulisan desain ini, sehingga tidak berlarut-larut dalam penyelesaian aspek tersebut, sehingga legalitas pelaku hubungan sesama jenis ditentukan dalam keberadaan hukum yang secara tegas melarang dan menyatakan aspek tersebut ilegal di Indonesia sebagai bukti adanya upaya pemberontakan hukum pidana. Dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Promovendus, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya skor selama kurang lebih 15 menit. Tim penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilakan meninggalkan ruang ujian. Promovendus disilakan memasuki ruang ujian. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas nama Saudara Hendri Yuliwarso, saya nyatakan dibuka kembali. Pengumuman predikat kelulusan Promovendus oleh Ketua. Berdasarkan hasil rapat ujian terbuka program Doktor Ilmu Hukum dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat saudara Promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovendus untuk ilmu pengetahuan. Berdasarkan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima. Dan dengan demikian, Saudara Hendri Yuliwarso telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program studi Doktor Ilmu Hukum serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Ketua. Pemahatan tanda oleh Dr. Hendri Yuliwarsa.
Kepada Dr. Henry Yuliwarso, disilakan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Pesan-pesan promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor. Saudara Dr. Hendrik SHMH, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini dengan yudisium lulus dengan sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Henry Yuliwarso SHMH, mulai hari ini saudara berhak menyandang doktor. Kami bangga pada saudara, jadikanlah peristiwa ini sebagai sejarah terpenting dalam hidup saudara, yang bukan saja dikenang, melainkan juga sebagai titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara. Sejak hari ini, maka berakhir sudah tugas kami pembimbing, kami membimbing saudara. Namun demikian kami berharap saudara tetap menjaga hubungan baik dengan kami dan Alma Mater Universitas 745 Surabaya. Sebagai akhir sambutan saya, ada pesan yang saya titipkan kepada saudara Dr. Henry Yuliwarso SHMH. Saudara sekarang ini sudah menjadi doktor, tidak boleh memiliki sifat sombong, angkuh dan congkak kepada siapapun. Ingat filosofi tanaman padi, semakin berisi semakin menunduk. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas 745 yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor, Saudara Dr. Henry Yuliwarso, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Demikian sambutan dari promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu serta tim pengunci yang saya hormati, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada hari ini Selasa 22 Desember 2020 atas nama Saudara Dr. Henry Yuliwarso saya nyatakan ditutup. Kepada Dr. Henry Yuliwarso berserta keluarga dipersilakan mengambil tempat.